Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak dan Ibu, mari kita lakukan pengajian kita. Minggu lampau kita memahami makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kita masuk ke ihdinas siratal mustaqim. Terjemahnya sebelum kita tahu tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdi itu kalimat perintah. Kalau ditujukan kepada Allah, tidak jadi perintah, jadi doa. Kalau Allah Nabi kepada umat, baru namanya perintah. Jadi contoh dulu kalau di rumah, anak kepada orang tua isi kalimat perintah itu minta doa. Tapi kalau dari orang tua kepada anak, itu baru perintah suruhan. Nah, ihdina itu kata dasarnya hidayah, hada yahdi hidayatan. Itu bahasa Arabnya. Allah itu salah satu nama beliau Al-Hadi, orang yang punya hidayah dan memberikan hidayah. Hidayah itu punya Allah, nyohajiakan ya Allah, kasih orangnya diketujuinya. Lawan dari hidayah itu dolalah, sasih. Kalau kita hubungnya kayak kita hari Kamis, hidayah itu kalau manusia berada dalam hidayah, dalam petunjuk Allah, berarti berada dalam kesukaan Allah. Seluruh lakunya, perilakunya berada dalam kesukaan Allah, kesenangan Allah. Kalau manusia berada di dalam dolalah, kesesatan, berarti berada dalam kebencian Allah. Itu kita sehari-hari seperti itu. Kadang-kadang pada waktu tertentu, jam tertentu berada dalam kesayangan Allah, dalam hidayah. Kadang-kadang dalam jam tertentu, waktu tertentu keluar dari hidayah, baik kepada dolalah, kesesatan, perkataan, pakaian, makanan, minuman, pergaulan, atau itu awak harus tahu ketika awak idola itu sadar sampai kampung. Sudah dari ini keluargamu. Ini mari kita lihat pada ini. Nabi setelah kakeknya menikah, Abdul Muthalib, nama Malia Harunnya Abu Thalib. Abu Thalib itu kakak dari bapak Nabi. Jadi berarti Pak Ubu kalau bahasa awak. Abu Thalib itu tidak Islam, tidak beriman, kafir. Tapi dia sayang ke Nabi, lebih sayang ke Nabi daripada ke anak. Nah, ketika Nabi lahir di Nabi berkeinginan untuk membimbing Pak Ubu itu untuk masuk Islam. Hidup di Pak Ubu-nya, tapi Pak Ubu-nya tak Islam. Meminta Nabi kepada Pak Ubu, kepada Allah. Sampai akhir hayat beliau dibimbing juga Nabi supaya bersyahadat. Qul la ilaha illallah, Pak Ubu, ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak muah Pak Ubu-nya. Turun ayat surah Al-Qasas itu ayat
Maulana innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tak bisa bagi hidayah orang mana ketika engkau siapa engkau sukai, siapa engkau sayang, tidak bisa. Itu hidayah Islam itu aku yang punya. Insya Allah ke Nabi. Kalau mundur ke belakang, Nuh tak bisa memasuk anaknya ke Islam. Lut tak bisa memasuk istri itu Islam. Kaji itu kita ini. Kita lah yang oleh Allah nikmat bersyahadat. Berarti kita lah memeluk Islam. Mali istri itu nikmat lah Pak Nabi pun nak kasih seluruh orang dan dia tu. Dalam statistik kita baca 1/5 manusia yang bersyahadat ini. Hampir 1/5 manusia di dunia pun tak bersyahadat. Berarti lah nikmat. Kita masing-masing kita nak mengaji ini lah. Berarti awak mewajibkan ke diri awak untuk mempelajari La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu mana asyhadu ini. Berarti awak dalam hidup Islam. Islam itu kan keyakinan dan amal. Dah cukup keyakinan aja. Kau yakin agama Islam dah cukup dah. Lalu turun ayat surah 52. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Untuk masuk pintu Islam itu kuncinya Allah yang lagi ke hati kita masing-masing. Tak bapak kita, tak ibu kita, tak nenek kita. Berarti kita dah dibukakan, syukuri. Baca nama syukurinya, pelajari. Maaf pedomannya. Itu juga engkau Muhammad yang menjadi contoh untuk pengamalan. Ihdinas siratal mustaqim itu maknanya Al-Quran pelajari, amalkan menurut Rasulullah. Itu dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku peluk, aku yakini, aku pelajari Islam yang diturunkan oleh Allah menurut Rasulullah. Ini kita baik ke dalam seketik lain. Masing-masing kita, kalau umur kita lah apa anak, apa kerja, apa nikah, apa lapan. Kira-kira lah pada ribu kita, lah pada juta kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Kalau semua banyak ni, yang wajib itu je boleh. Ada dikabulkan ya doa. Ya Allah, berilah aku hidayah. Kasolat itu jangan ada lagi tu. Apa nama solat apa ini? Maksudmu? Sejak dari SD kita solat seperti ini. Aku penambahan. Darakaannya dah berlakunya maknanya apa? Betul apa kita solat kita? Mayut tabulahu minha ila khusyuha wa tusmuha wa sumuruha. Kisah Nabi hadis diterangkan ke sahabat. Hadis sahabat, laisa laka min sholatika illa ma aqalta. Nilai solat kamu tergantung dari pemahaman kamu terhadap yang kamu lakukan dan yang kamu baca. Bila kita baru mulai faham. Maaf saya Pak, sejak berapa kita khusyuk dulu khusyuk ini. Kita tinggal di sini berapa? Mau kumpul buku khusyuk ini maaf, kan mau makan tibo. Aku dah lengkap. Kalau ada poin-poinnya tu dalam bahasa kitab tauhid ada poin-poin yang rinci, kita sedang kita kaji ini. Berkata saja dari Allah Akbar, ini sampai di Ibn sampai ke kaji zikir. Kalau kita nak tahu maknanya muncul kita saja nak baca boleh. Minta ampun kita. Mana Bapak itu pun mengaji, minta ampun kita. Lalai kita, lengah kita, tak tahu kita. Salah kita. Akhirnya Bapak itu sampai di Nasrullah Mustaqim. Jadi Bapak, iya, tengok-tengok boleh di rumah. Jadi ulang-ulang boleh. Lagi penambahan ketika orang baca itu dibunuh. Dan dia membaca ayat wal asri innal insana lafi khusr adalah batin Bapak.
Wal asri innal insana lafi khusr. Semua manusia masuk neraka. Illa kecuali illa allazina amanu, yang mempelajari iman. Bukan beriman nanti. Nah, kita kajikan iman. Wa amilu sholihat, maka menurut ajaran iman itu. Wa tawasau bil haqqi, selalu dalam yang benar, dalam hidayah maksudnya. Wa tawasau bis sabri, sabar aja. Lang. Nengok. Makin licin, turun dengan ihdinas siratal mustaqim. Makin habis jiwa, makin tajam perasaan rohani. Wasirah itu tambah tajam. Kalau basirah itu, boleh pakai kacamata. Tak kurang basok, basok. Tak pakai kacamata, tak bisa membaca. Basok lebih tarik. Tapi sifat tak basok dah. Wasirah, ma'rifat hati kita. Begitu ayat, begitu bacaan, tak takut sekali. Allahu Akbar. Banyak kesalahan awak buat tinggian pi. Rasulullah. Allahu Akbar. Wajah walau banyak lekok-lekok dan sesunyi tahu. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Banyak kesalahan awak. Baca ayat dan lakukan. Semakin hari semakin itu namanya baru zadatku iman, menambah kualitas berkah. Dan ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita tahu apa ini, berfikirlah kita waktu asar, yang waktu duha saja. Kalau untuk soal dunia, fikirlah waktu duha. Wali raja-raja hebat-hebat itu waktu duha dikarenalah mulai sore. Tapi dalam soal agama, dalam soal akhirat, mesti berfikir waktu asar, walaupun bodoh. Waktu asar, sudah asar maghrib ibu. Kalau maghrib, datang mana matahari, nak bercerita dia. Dia pilih waktu asar, aku untuk bertobat sebelum maghrib datang. Itu mana awal asing ada di masa saja kan. Jadi sekali untuk soal dunia saya yang hebat. Selero cari dalam lama. Tapi kalau soal ibadah, surat yang kita lakukan di awal waktu, apa tujuan? Mati itu tipu anak itu. Kalau lu salat waktu dah masuk mati. Jawab nanti katakan afdol pahala. Karena ke situ apa dan itu dah hidayah itu. Takarub yang mati itu. Nanti mari kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Nak belajar apa? Tidak ikuti. Tak ada. Hidayah untuk mengamalkan tadi. Hidayah untuk masuk Islam Allah. Nah, kita dah diberi oleh Allah. Dah bersyahadat kita. Dan seluruhnya bersyahadat. Itu nikmat. Dijaga bapak dan ibu. Jam 2 oleh Allah. Atau jam 3. Itu nikmat. Ikut Al-Quran hidayah. Tidak tertarik. Tak ada nikmat ini. Di jam orang sampai lama-lama. Tidak disubuh. Tak ada nikmat. Kau lama, tapi nak makan lama di subuh, walaupun kuahnya lama. Itu baru nikmat. Al-Quran, waqaf firman Allah, wahyu. Iblis tahu tak? Syaitan tahu tak sebab Al-Quran? Jin itu tahu tak? Malah di mana-mananya tahu. Saya gurunya di mana tahu? Kita kalau tak kasih makna tak tahu kita orang. Kita tak orang Arab. Makanya Bapak Ibu dalam kali-kali ke Makkah, apa tambahan ilmu? Namun 97 pertama ke Makkah, mencari imam dulu. Imam negara. Besok mau cari bahan sudah baik imam. Bapak imam kau takak. Habis sholatnya takak. Oh, kau dikurang ketawa. Mau cari lah buku. Kayaknya nak tanya orang. Cari ke buku. Di Madinah menjadikan imam tegak dalam tawaran, maka rakyat cari buku, mencari ilmu seperti itu tak kaget dengan tawasul besok itu juga oleh orang buat sta'inu bisabri. Kalau mau dapat isti'anah dari Allah, bisabri sabar. Raja
Kalau cara fikih baik. Masyaallah kita fikih baik. Di mana kok itu? Anu kadang pakai cincin. Ada semua seperti itu mencari. Anu kan dipasi, anu kan dibawa jawab. Anu basirah mempertajamkan hati tadi. Kalau tak apa ibu memikirkan dan nampak alam sabak. Tapi kalau hati sampai ke alam malakut, alam jabarut, alam goib, itu macam hati. Setiap tak untuk yang nyata, alam nyata, ahli kok, bidang kok, pakar kok. Tapi kalau si kok fakih, kalau si kok pakar, kok bertemu dulunya fakih, saya mau pakar, harus. Tapi kalau tidak bisa pakar, fakih harus. Nah, berarti ihdinas siratal mustaqim itu maknanya itu penambahan kualitas ibadah. Di keluar itu puasanya, zikirnya, istighfarnya, rumah tangganya, suaminya, istrinya. Sebagai suami bapak dan ibu adu ilmu ke suami istri, adu ke ilmu ke istrinya. Lahir anak sebagai bapak adu ilmu ke bapak, adu ilmu ke ibu. Bertetangga adu ilmu kiri kanan ke belakang. Dan jodoh bertetangga adu ilmu kiri kanan ke belakang. Di musani kita bertetangga adu ilmu kiri kanan. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut kepada Allah, ulama tu tak lagi pakai sarung, pakai sana. Kau dah itu yang ulama, orang yang paling tahu. Jadi ada sumber tak sama orang yang berilmu dan orang yang tak berilmu. Berilmu tentang apa? Tentang solat, tentang rakaat, tentang berjiran, tentang bertangga dan sebagainya. Afaman kana mu'minan kama kana fasiqah. Jimat orang imam kita mau sama orang mukmin dengan orang fasik dijawab oleh Allah la yastawu, tak sama. Allah yang menerima, Allah yang menjawab. Sama dengan awal Quran al-Qari'ah, mal-Qari'ah itu Allah menjawab. Allah menjawab yauma yakunun nasu kal farashid mabthus. Allah tanya, Allah menjawab. Gimana kebahagiaan Allah seperti itu? Ihdinas siratal mustaqim itu penambahan kualitas basirah kita, rohani kita. Khusus tentang solat itu, cuma bapak ibu cantik. Amakna ke tangan, amakna meletakkan tangan di siku, kerana memuka. Dalam solat awak melatih meletakkan tangan, ujung kehidupan anak sebelum dipindahkan di orang akan meletakkan tangan. Ada orang bahu di dalam dadu. Adalah hadu di dalam dadu, mereka tahu menghadap kepada Allah. Hanya solat badan saja. Kalau dia bagi dinas inti di dalam solat itu minta hidayah itu je. Caranya mana? Mesti kita belajar. 5 minit. Betul. Coba. Doa bisa berulang sekali. Aku mau macam dia cara macam buat enggak nak buat saya cara apa kapan dulu macam dia betul. Dikit ada hidayah kok. Kalau berdua tu buat pentingnya dibaca surat Al-Maidah ayat 62. Kalau enggak memang enggak asal dua apa aku nak ketemu salat itu. Jadi mau cari apa tu keluar mau cari itu mau dia ayat surat Al-Maidah ayat 62 contoh kalau dulu. Nah jadi dia bisa apa ulang kaki wudhu. Sekarang wudhu kan siau kan. Kalau wudhu kan tak, kalau wudhu tak sah, kalau tak sah. Jadi itu nampak. Yang kedua tu tadi pada membaca surah Al-Asri. Jadi kamu tiba-tiba bil haqq atau mewakafkan ayat dia mewakafkan. Tadi pada tu lawan. Jadi salah atau apa? Mesti betul sama itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berwudhu itu dipelajari. Sudah berwudhu nanti sudah baca itu lah. Sudah berwudhu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu sampai
itu hadis. Tadi tambah oleh ulama waj'alni min ibadika sholihin. Amalkan itu tobat tauhid, menghasilkan jiwa sampai untuk yang akan datang. Kalau bertahan di dalam suci rohani itu, mati dalam keadaan itu, salapan pintu surga masuk dari mana ke pintu ya. Kenapa? Jiwa bersih. Iri tak ada, dengki tak ada, sakit hati tak ada, segala macam tak ada. Dan kuncinya kan situ. Biar solat dia tapi sakit hati je, kuncinya putus silaturahim je. Tak ada makna juga. Tak ada makna untuk. Maknanya untuk kita dipelihara bukan untuk syariat saja. Lahir dan batin untuk syariat bersungguh 3 kali. 1 tangan, 1 kanan, kiri, 1 lengkap. Sampai ke kaki, sudah untuk macam itu. Tapi pertahankan makna ujung ayat 6 itu liyutimma ni'matahu wa liyutahhirahu wa liyutimma ni'matahu. Wasuduk itu untuk mensucikan jiwa dan untuk mensucikan badan. Awak membaca dulu ayat ujung dan diri. Cuma kalau orang duduk banyak orang lagi. Dan disuruh masuk muka, ini menjadi banyak jam itu suruh muka juga. Kerana mana udah suci rohani tadi. Asal lakukan itu suruh masuklah dari mana menuju ke jadi bodi ayat wal asri di mana Bapak mewakafkan ulang dari awal atau langsung satu kalimat nanti aku namanya ilqaul kalam. Dalam ilmu tajwid ada wa tawasau bil haqq, berhenti. Lalu mau tajwid wa tawasau bis sabr, diulang balik dari awal beliau wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Waktu tak ada apa salah. Jadi kalau Pak nyanyak ini baca ke nyanyak ni jadi betul. Jadi aku dua baca salah. Kamu mau baca mau dia mau diajar SD betul. Jadi dia ngajar aku betul membersihkan ada titik baru lakukan Allah. Kalau niat dalam hati tak boleh baca orang. Iya dalam hati. Alah asalnya apa? Itu mau baca. Iya, ada ni Pak. Nah, itulah cari Pak. Waalaikumsalam. Begitu aja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kamu tentukan memaknai secara mendalam tentang ayat fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Bersifat fawailul itu dan sahur itu yang melelahkan waktu. Dalam kajian tauhid, tidak dia awal waktu pun kalau sahur tetap fawailul. Yang sahur pun dia tak tahu makna maka situ juga sehingga tak ada berbandingan kepada perilaku. Seluruh muaro dari ibadah khususnya sholat umumnya seluruh ibadah tanpa anil fahsya. Bila kita terlibat dengan fahsya perasaan, perbuatan, perkataan lengan-lengan kalau dia sahur. Nah, kuncinya di ihdinas. Kita ini kan mencari makna ihdinas. Kalau mau kajian itu kalau di malam kita kaji kan ihdinas kita tadi. Ayat 21 juz di semalam itu sebagai juz kau di pasiputnya sedang mulai baru surah Al-Baqarah baru kaji zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, satu ayat Alif Lam Mim mulai dari awal pasiputnya minta kontak itu. Kalau tak itu kembali apa ni? Alasan awak nak mau kaji. Kalau di segi manusia saya ada alasan mau sakit ini, nanti di sisi Allah tak bisa ada alasan. Tak diterima alasan yang orang tahu. Yang lalu maswakum wa mutakallamu, Allah tahu di mana kamu berada, di mana kerja kamu, apa kerja kamu, Allah tahu. Malaikat tahu. Jom ada orang dia Pak Mas. Di mana malaikat Jibril
mendatangi Nabi di Gua Hira, kan tahu mereka usia Nabi di Gua Hira. Dapat tanya ke rumah kerja di Mama kan? Ada tanya, dia kau tamu di Mama di Mama. Jadi boleh Gua Hira. Nabi pernah apa tahu je bila di mana kita ini berada. Kita tengok malaikat kaki kita. Sejak mula hadis kita tadi Nabi kita dekatkan, ya Allah, ampunilah seluruh majlis kau. Cik kita. Nak bertanya kan mereka di mana ini tinggal dari sana. Akan tak ada hidayah mana? Kalau mereka dengarkan ada tak mereka? Majlis juga mereka. Sampai lupa pulang. Jihad fi sabilillah. Orang yang mudah langkah kakinya ke cari ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, dipermudah oleh Allah pintu dia ke surga. Mereka hadis mana jauh. Bukan menjaya jadi siapa tak organisasi bolong tak ayat hadis. Orang yang mudah langkahnya ke cari ilmu, dipermudah oleh Allah ke surga. Makanya hidup minal mahdi ilal ladi, mencari ilmu sampai akhir hayat. Pelajaran terakhir kita tak tahu nanti itu apa yang kita dididik orang la ilaha illallah. Itu kan pelajaran. Kesimpulan Al-Quran situ satu Allah. Pusing jatuh kumpulan ikan di kambang salebar alam dikunci sekunci mata. Penutup mata terakhir itu la ilaha illallah. Namun tipu saja belajar ilmu. Buka tadi asyhadu an la ilaha illallah. Itu maknanya aku pelajari, aku yakini, aku amalkan la ilaha illallah sesuai dengan Muhammad Rasulullah. Artinya aku jadi nasional mustaqim. Kalau nak menambah, salat SD ada kamu. Kumpul di rumah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, GD, semuanya Allah Akbar semua. Gimana semua? Itu nama arifat. Aku diizinkan. Kalau tak apa saja, tak saya tak ada orang nak mereka. Kau si Rudy mau nolong cukup ya. Jangan orang. Saya ibu saya masak rata mau balik ke saya. Semakin kaya rata tu semakin tahan lama. Sebulan kan? Sebulan boleh apa mas? Boleh sih. Dapat dia tengok gue. Nanti kita sama insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.